Ya, hari ini kita akan belajar di mata kuliah baru di ekonomi teknik ya, ekonomi teknik. Pernah belajar tentang ekonomi nggak? Pernah dapat mata pelajaran atau pengantar ekonomi? Kameranya buruk. Belum, Bu. Belum. Ngitung-ngitung uang, tapi pernah. Ngitung uang pernah. Pernah, Bu. Ngitung doang pernah, Bu. Uang beneran atau uang maya? Yang monopoli, Bu. Oke, monopoli ya. Ya, kalian sudah belajar tuh ada salah satu pelajaran tentang ekonomi teknik di sana, analisis ya. Apa namanya investasi nanti. Ya, teman-teman di sini kita akan belajar tentang pertemuan pertama kalau di elektro ya semester 6 ya. Semester 6 mata kuliah pilihan apa wajib? Kayaknya wajib deh, Bu. Oh, masih kayaknya. Nanti dipastikan lagi ya. Semester 6 tapi 3 SKS ya, sedangkan di teknik industri semester 4 dan mata kuliah wajib 2 SKS. Ya nggak apa-apa ya, nanti di sini perbedaannya. Kalaupun nanti industri harus ikut yang 3 SKS, ada beberapa materi sih yang mungkin nanti membutuhkan waktu lebih dari 2 SKS, ataupun ada juga materi yang butuh kurang dari 3 SKS. Gak apa-apa di sini ya, saya minta izin dulu dari keduanya nih, dari elektro dan industri. Nggak apa-apa, Bu. Aman ya. Ya, karena semester ini betul-betul banyak sekali kelasnya yang saya ampu, jadi mohon maaf kalau ini misalkan digabung, nanti saya juga akan menyerempetkan contoh studi kasusnya ke dua contoh prodi sih, ke elektro dan juga industri. Ya, ya seperti biasa untuk permulaan kita harus menyiapkan dulu ya, siapkan dulu teman-teman, siapkan lagi gelas kosongnya, kita akan isi ya, kita akan isi dengan informasi, diskusi yang akan kita laksanakan hari ini. Ya, jadi teman-teman harus siap dulu menerima apapun informasi yang akan saling kita share ya, bukan cuma dari saya, tapi dari teman-teman juga boleh komen share kita dua arah di sini ya. Sesulit apapun kalau misalkan teman-teman mau nerima materinya, insya Allah akan jadi mudah ya. Jadi apa ya, tanamkan oh ekonomi teknik itu mudah, ekonomi teknik mudah ya, seperti itu aja dulu ya, afirmasi ke diri sendiri. Ya, jadi nantinya pengetahuan-pengetahuan tiap materinya, tiap minggunya kalian akan disusun jadi tiap bata ya, jadi satu bata, tiap bata. Jadi nanti menjadi bangunan yang akan atau suatu ilmu yang akan kalian bawa di kehidupan yang nyata, yang sesungguhnya. Jadi ya ilmu yang berguna. Ya, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu, meminta agar dimudahkan perkuliahan hari ini. Mangga siapa yang Dika lagi yang pimpin doa? Haikal, Oh, Bu, Kang Heikel giliran. nih, udah pakai peci ya? Enggak. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa meminta agar diberkahkan itu ilmunya. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih Kang Hegel. Semoga kita dimudahkan ya, teman-teman mudah memahami dan juga saya mudah dalam menyampaikan materinya. Seperti biasa karena pertemuan pertama, jadi saya akan ingin menyepakati kontrak pembelajaran yang akan kita laksanakan selama satu semester ini ya. Jadi ini yang harus kita sepakati dalam satu semester. Jadwalnya kelas A jam 10, kelas B jam 5 sore. Kayaknya elektro ada reguler kelas B ya. Nanti ikut yang kelas ini aja yang sore. Walaupun di literanya nanti kelas A ya. Nanti ikut yang sore aja nggak apa. Nah, untuk identitas tadi kita sudah bahas. Kalau untuk 3 SKS berarti 3 kali 50 menit ya.
Untuk tatap mukanya ada belajar mandirinya nih, kalian harus belajar mandiri sebanyak SKS dikali 60 menitnya, terus ada belajar terstruktur, artinya ada penugasan ya, SKS dikali 60 menit. Jadi kalau 3 SKS sangat berat sebetulnya, sangat berat untuk teman-teman. Tiap matkul kalau 3 SKS itu, ya kebayang ya berapa jam yang perlu kalian alokasikan untuk tiap mata kuliahnya. Ya, untuk bobot nilai, kehadiran 10%, tugas mandiri 20, tugas terstruktur 25, UTS 25, dan UAS 20. Nah, ini bagaimana pembobotan ini? Kalian bisa lihat di RPS-nya ya, karena akan ada tugas terstruktur itu membuat suatu jurnal nanti outputnya, membuat suatu jurnal secara berkelompok ya, secara berkelompok. Jadi saya bobotkan di sini lebih besar daripada tugas mandiri. UTS juga karena sebelum UTS hanya ada tugas mandiri, jadi UTS-nya bobotnya lebih besar daripada UAS. Kalau UAS karena ada tugas terstruktur, jadi lebih kecil lah di UAS ya. Oke, kita bahas dulu untuk RPS-nya. Ada ya elektro dan industri, bedanya di CPL-nya. CPL elektro dan industri pasti berbeda ya CPL-nya. Tapi untuk CPMK-nya sama ya, untuk CPMK-nya sama. Cuma mendukung ke CPL yang mana itu berbeda tiap prodi di sini. Perbedaannya di sini nanti industri dan elektro. CPMK-nya ada 4 ya, tidak terlalu banyak. Cuma nanti untuk sub CPMK-nya yang banyak ya. Tiap pertemuan berarti banyak materi ini yang akan kita bahas ya. Untuk yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian, jenis-jenis, tahapan, dan juga model analisa keputusan. Oh, kok ini sebentar. Oh, analisa keputusan, sorry. Nah, ini aja nih, yang ekotek yang ini. Itu yang elektro ya. Kita buka satu lagi yang, ini. Industri. Pantesan kok analisa keputusan CPL-nya sedikit, perasaan CPL-nya banyak kalau yang ekotek nih. Ya, CPL-nya 6 ya untuk industri, sub CPMK-nya ada 6 juga, ada 6, sedangkan CPMK-nya ada 4 ya. Oke. Ini untuk bahan kajiannya ada, saya bagi ke beberapa submateri ya, ada 13 submateri mulai dari konsep dasar prinsip ekonomi, ekonomi teknik ya, jenis-jenis biaya, nanti sampai ke depresiasi atau penyusutan. Untuk pustaka saya gunakan ada 3 yang utama dan juga ada yang tambahan. Sebetulnya saya ada e-book, nanti saya coba upload juga ya di Litera e-booknya, bisa untuk tambahan referensi untuk teman-teman nanti. Nah, untuk cara membaca RPS-nya, kalian harus lihat di tiap kemampuan akhir ya, kemampuan akhir tiap tahapan atau sub CPMK. Sub CPMK ini adalah yang di atas adalah yang ini ya, kemampuan akhirnya nih, sub CPMK 1 sampai 6. Jadi tiap pertemuan dilihat apa sih capaian yang ingin kalian peroleh ya, yang diharapkan kalian peroleh dari tiap pertemuan. Nah, yang pertama berarti kalian harus mampu memberikan definisi dan juga konsep dasar dari ekonomi teknik ya. Ini secara mandiri, terstruktur dan terukur. Nah, indikatornya ketepatan menjelaskan, ketepatan membuat diagram alir kas. Nanti harus bisa juga indikator penilaiannya ya. Oke, untuk media materinya, berarti tiap minggu ada submateri lagi ya, mulai dari penyampaian RPS, pengertian ekonomi teknik, konsep nilai uang dari waktu, sampai ke diagram alir kas. Hari ini kita akan belajar sampai ke diagram alir kas. Seterusnya sampai ke pertemuan yang terakhir ya. Misalkan ini ada pertemuan 9 sampai 13. Itu sebetulnya satu materi, cuma saya bagi menjadi 5 kali pertemuan karena memang itu adalah metode untuk kelayakan investasi ya. Untuk mengetahui kelayakan investasinya ini ada beberapa NPV, ANT ya, IRR, payback period, BC ratio. Nah, itu dibagi menjadi 5. Kalau kalian lihat di sini 5, sedangkan di sini 2, berarti berapa pertemuan nih di sini ya? Berapa minggu? Jadi ini 5 minggu dikali 2 kali 50 menit. Oke. Ya, untuk komponen evaluasinya tadi ya
tadi masih baru menurut versi saya, misalkan nanti menurut versi teman-teman ada yang ingin diubah, mangga ya kita diskusikan. Untuk kriteria evaluasinya, kalau nilainya, ini range nilainya dan nilai A ya, nilai A, B, C, D, E, dan ini ada range nilainya. Lalu untuk penilaian di tugas ringkasan, nah ini untuk tugas review jurnal, nanti kan ada tugas review jurnal ya. Ada beberapa skornya juga, ada indikatornya ya, ini di deskripsi pencapaiannya. Oke. Oke, ini ada penilaian secara berkelompok, tugas berkelompok. Jika nilainya sangat baik itu dalam isi misalkan ya, harus mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikirannya. Jadi dalam presentasi ini yang akan dinilai. Oke, ini untuk rencana tugasnya ya. Rencana tugasnya cuma ada 2 subtugas sih, ada tugas studi kasus di tiap pertemuannya dan juga ada resume. Yang kedua itu menyusun ringkasan ya tentang analisis kelayakan proyek atau usaha dengan mempertimbangkan perhitungan ekonomi teknik. Jadi nanti kalian di harus bisa misalkan ada contoh satu usaha atau investasi ya, kalian harus bisa menganalisis kelayakannya menggunakan perhitungan ekonomi teknik ini ya. Seperti itu. Ini bocoran dulu aja buat nanti. Nah, ini metode pengerjaan tugasnya bisa nanti teman-teman pelajari kembali. Lalu untuk ringkasan ada template-nya ya, ada template jurnalnya bisa diakses di link ini pakai Jurnal Teknologi Nusantara. Kalau yang kemarin sih satu paper itu 2 orang, jadi satu kelompok 2 orang ya, satu kelompok 2 orang. Tapi sekarang ada berapa orang nih? Ya, tugas terstruktur dikerjakan secara kelompok, 2 orang per kelompok. Oke, kita kembali ke slide. Jadi untuk seperti tadi, kira-kira bobot nilai ini sudah pantas atau belum dengan nanti yang akan teman-teman kerjakan selama 1 semester ini. Sudah cukup? Sudah cukup pembobotannya? Saya izin minum sebentar. Nah, setuju ya, segini ya? Setuju, Bu. Ada nanti. Oke, setuju ya. Nah, jadi ini nanti kalian harus pelajari tugas-tugasnya, rencana tugasnya, jadi kalian bisa mempersiapkan. Oke, untuk rules-nya ketika online dan offline ya, biasa jangan ada yang menggunakan kaos ataupun sendal. Terus kita ada 16 kali pertemuan, sudah termasuk UTS dan UAS. Jadi perkuliahannya ada 14 minggu ya, 14 minggu. Minimal kehadiran 80%, soal ini saya lagi. Di Litera ada 80% ternyata pengaturannya ya. 80% untuk bisa mengikuti UAS atau maksimal 3 kali boleh tidak hadir. Dari 14 pertemuan itu berarti boleh 3 kali tidak hadir ya. Jadi diingat-ingat kalian udah bolos berapa kali tuh. Oke, kalau daring ketika kita diskusi on cam ya, mohon on cam dan juga ada jangan terus-terusan off cam. Kalaupun misal Bu tidak kuat terus-terusan on cam itu nggak apa-apa juga di chat aja ya, izin di chat aja. Oke, jangan lupa mengisi presensi ya teman-teman karena toleransinya cuma bisa sampai 30 menit sebelum jadwal dan juga 30 menit sesudah jadwal. Nah, lebih dari itu sudah tidak bisa lagi akses presensi dan itu akan mempengaruhi ke ini ya, ke kehadiran teman-teman semuanya. Karena tadi ada bobotnya 10% lumayan loh. Minimal kalian hadir aja terus itu udah dapat 10%. Lalu jangan lupa konfirmasi kehadiran dosen pada Litera ya. Ketua kelasnya aja boleh untuk konfirmasi kehadiran dosennya. Oke. Untuk pengumpulan dan lain-lainnya diskusi bisa di Litera ataupun kalau untuk pengumpulan tugas di Litera, cuma untuk diskusi bisa di grup WhatsApp.
Ya, bahan kajiannya yang pertama kita belajar tentang konsep dasar prinsip ekonomi teknik sampai ke pertemuan ketujuh sebelum UTS ada anuitas ya, sampai ke beberapa metode anuitasnya. Lalu setelah UTS mulai ke metode kelayakan investasi yang tadi ya ANT ya, analisis nilai tahunan, internal rate of return ya, sampai ke metode depresiasi. Oh. Ya, ini untuk referensinya silahkan teman-teman bisa juga kalau mau beli bukunya ya boleh ya. Beli bukunya boleh. Terus ya untuk e-booknya tolong ingatkan ada 2 e-book saya punya, jadi bisa untuk tambahan referensi ya. Punya Ardalan dan juga Far. Untuk deskripsinya, kalian ekonomi teknik itu apa sih yang kalian tahu? Ini deskripsi secara singkatnya sih tentang ekonomi teknik itu ya belajar prinsip ekonominya ya, prinsip ilmu ekonominya terdiri atas evaluasi sistematis dari biaya dan manfaat ya, ada cost and benefit. Kalau istilah biaya dan manfaat itu cost and benefit dari usulan proyek. Jadi perlu dipelajari konsep biaya dan ekivalensi atau kesetaraan nilai uang, bunga sederhana dan bunga majemuk, dasar pengambilan keputusan, analisis kelayakan proyek sehingga diperoleh kondisi yang paling menguntungkan secara ekonomi. Jadi untuk analisis kelayakan itu ada beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi. Nah, di ekonomi teknik hanya meninjau di sisi ekonominya saja. Oke, analisisnya bisa pakai apa saja tadi ya? Ada NPV, ada ANT, ada payback period, sampai ke eh, BC rasio, ya benefit per cost ratio. Untuk capaian pembelajaran ini bisa lihat di sub CPMK yang pertama ya, sub CPMK yang pertama. Mahasiswa mampu memberikan definisi dan konsep dasar ekonomi teknik secara mandiri ya. Terus, nah untuk submaterinya sampai ke diagram alir kas. Ya, teman-teman kita bermain lagi. Kita coba bermain lagi di sini. Coba buka sekarang pakainya Mentimeter ya. Mentimeter kalau kemarin kita pakai yang Quizzes, sekarang Mentimeter. Coba dibuka dulu Mentimeternya. Buka Mentimeter, tinggal masukkan kodenya aja nanti yang ini. Atau bisa di-scan juga sih. Maka kalau mau di-scan nih. Scan atau masukkan kode. Nah, nanti tampilan Mentimeternya seperti ini. Kalian tinggal enter kodenya di sini. Enter akses kodenya. Harus buka dulu seperti ini. Oke, untuk kodenya masih butuh akses kode? Oke. Belum ada yang bergabung ya. Kodenya 89025303. Kalian tidak perlu login kayaknya. Tinggal masukkan kodenya aja. Halo, sudah berhasil? Lagi coba? Belum, Bu, bentar. Oke.
Ibu Nelly udah masuk, tapi tampilannya langsung ke pertanyaan. Apa-apa, nggak apa, langsung ya. Udah Tapi langsung. pertanyaannya betul yang tampil yang ini ya. Iya, Ibu. Oke, yang udah masuk, kita bisa ke sini ya. Nanti ada kodenya di sini kok. Oke. Yang udah masuk bisa langsung dijawab. Coba langsung dijawab, langsung disubmit. Kodenya 89025303. Jadi di sini kita tidak akan tahu jawaban siapa yang muncul tuh jawaban siapa. Jadi teman-teman jangan malu ya, jangan takut. Jadi tuliskan apa saja sih yang Anda ketahui tentang ekonomi teknik. Ya, penyelesaian suatu masalah satu orang bisa 3 submit jawaban deh kayaknya. Enter code-nya 89025303. Terbatas ya Bu itunya? Jawabannya? Ya buat masukin katanya gitu. Iya, ada berapa itu? Karena ini cuma cloud kata, bukan esai. Jadi terbatas. Oh Cuma iya kalian Bu. bisa submit 3 kata gitu. Berapa berarti? 3 kali. Coba yang udah submit ini bisa lagi nggak ada 3 respon deh kayaknya. Bu, Tuliskan maaf, apa saja. minta yang scan. Apa? Minta yang tadi scan-nya, Bu. Soalnya Oh, nggak scan. bisa nyarinya. Ya. Oke. Bisa di-scan? Apa kurang besar? Udah banyak tuh yang masuk. Sudah bisa? Atau saya share ini aja ya di chat ya. Nanti coba dibuka nih. Oke. Dibuka melalui link aja tuh coba. Punya saya muter terus, Bu. Muter. Kenapa? Wah, banyak yang udah jawab menganalisis masalah ekonomi, membuat keputusan, kumpulan teknik yang efisien, analisis kelayakan, eh, penyelesaian suatu masalah, evaluasi sistematis, penerapan prinsip, ada efektif, membandingkan pilihan dalam ilmu cabang ekonomi, pengambilan keputusan. Ada yang masih muter? Kenapa muter terus? Udah beres, Bu, enggak? Aman ya? Siapa tadi yang belum bisa? Terlempar ya. Oke. Oke. Di kalian bisa ke next question nggak? Udah bisa ke next question belum? Belum, Ibu. Udah bisa belum sekarang? Saya, Bu, malah balik lagi ke soal yang pertama, Bu. Ah, masa?
Iya, Bu. Kenapa? Yang semalam lancar kok. Seperti apa sih tampilannya kalau di mahasiswa? Bisa ke next? Sudah bisa ke next slide? Nelly udah Masih Ibu. begitu, Bu. Dari udah. Kenapa bisa Nel? Nel, gimana bisa Nel? Masuk lagi ke ini. Masukin Ke lagi kodenya. Oh, masuk Iya. lagi ke linknya. Presdian udah bisa? Udah Bu, ini baru masuk. Baru yang ada pertanyaan pertama bisa dijawab. Ya Bu, ini mau ngejawab. Coba lihat. Bu tadi teh udah muncul yang investasi tapi balik lagi. Kenapa tuh? Coba dicoba lagi. Nah, ada tuh. Reksadana. Waduh, reksadana. Tuliskan apa saja contoh dari investasi. Contoh loh. Investasi contohnya. Contohnya. Asuransi. Ada masuk asuransi nih. Emas, logam. Logam apa nih? Logam mulia. Logam saham. Ada mainan saham ya? Kalian pada main reksadana? Properti, nice. Tanah, oke juga. Ayo ada lagi loh. Oke, di ini ya, di di apa jadi PR nanti deh. Apa aja sih contoh-contoh investasi? Sebetulnya banyak, tapi kok jadi ngeblank gitu ya. Kalian sebetulnya juga udah sering invest kan? Ya, kalau investasi sih paham ya teman-teman sudah paham semuanya. Beberapa juga ada yang sudah sangat tepat. Dan ini untuk ekonomi teknik ya. Jadi ini adalah pengetahuan teman-teman sebelum kita belajar ekonomi teknik. Oke, kita lanjut ke kita lanjut ke materi ya. Ini 3 menit lagi nanti gabung lagi ke link yang sama ya teman-teman. Kita gabung lagi link yang sama. Jadi pretest tadi tidak dinilai, cuma ingin tahu aja pengetahuan teman-teman sebelum belajar materi pertama ini. Nah, tadi ekonomi teknik itu ada nggak kata-kata di sini yang kalian jawab? Ekonomi teknik itu bagian dari ilmu ekonomi yang diaplikasikan pada proyek teknik. Nah, jadi digunakan untuk mencari solusi terbaik dan pengambilan keputusan. Tadi ada ya yang menjawab pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan
dengan mengukur nilai ekonomi di setiap alternatif solusi. Jadi pengambilan keputusannya dari aspek ekonominya, ya, dari aspek ekonomi. Contohnya apa sih pengambilan keputusan yang bisa kita hitung menggunakan ekonomi teknik? Contohnya kita prefer beli mesin baru atau enggak ya? Gitu. Ada dua opsi, mesin baru atau tidak, atau hanya perawatan aja sebetulnya udah cukup gitu misalkan. Terus kalau misalkan ada pembelian, baiknya beli mesin A atau mesin B. Itu contohnya. Ya, jadi sebelum memutuskan mau beli yang mana, mau pakai alternatif yang mana, kita harus menghitung kelayakannya secara ekonomi. Ya, untuk manfaatnya sendiri tadi ya untuk proses pengambilan keputusan, tentunya secara rasional. Kalau misalkan kita lagi pusing, kalau misalkan secara feeling kan bisa aja mempengaruhi hasilnya ya. Jadi kalau secara ekonomi ada perhitungan pasti dalam pengambilan keputusan. Terus secara ekonomis dan bisa memprediksi di masa yang akan datang. Oke, untuk konsepnya sendiri, jadi sebetulnya goal akhirnya itu ingin mendapatkan keuntungan ya, karena ingin mendapatkan keuntungan ini, maka butuh perencanaan atau strategi ya, strategi perencanaan. Salah satunya salah satunya adalah dengan cara investasi misalkan. Nah, dengan adanya investasi, suatu manufaktur perusahaan itu bisa memberikan strategi-strategi ya, misalkan strategi pemasaran nih. Bagaimana sih strategi pemasaran yang optimal sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Sedangkan di dalam perencanaan ini, misalkan ya suatu kondisi itu banyak keterbatasannya, ada batasan-batasan. Kalau yang kemarin linear programming itu ada variabelnya, ada batasannya ya. Misalkan sumber dayanya yang terbatas, dan juga kesempatannya beragam. Jadi kita harus putar otak gimana sih caranya dengan adanya keterbatasan ini punya keuntungan yang maksimal ya. Investasi mana yang harus kita jalankan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sedangkan untuk investasi itu penggunaan sumber daya ya yang diharapkan akan memberikan imbalan atau adanya feedback ya, pengembalian yang menguntungkan pada masa yang akan datang. Jadi ada keuntungan yang kita harapkan dari sebuah investasi tersebut. Misalkan tadi yang tanah, kalau kita jual kan nanti ya harapannya ya kita dapat untung dari tanah tersebut.